Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Pagi, Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada kali ini, apakah sudah on cam semua? Sudah, Bu. Oke. Ketua kelasnya siapa ya? Saya. Baik, Dinda. Nanti Ibu akan kasih link ke kamu. Nanti kamu bagikan ke teman-teman ya untuk diisi. Ibu tunggu sampai pukul 10. Baik, Bu. Baik. Sekar, tolong share screen ya. Baik, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Sekar. Jadi pada hari ini anak-anak, Ibu akan bahas mengenai komunikasi kantor. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang komunikasi kantor pada minggu lalu, tetapi itu baru dasar-dasarnya saja nih anak-anak. Jadi pada hari ini, Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai komunikasi kantor. Jadi komunikasi itu merupakan salah satu unsur administrasi yang paling penting. Tanpa adanya suatu komunikasi yang baik, tentunya suatu organisasi atau perusahaan tidak mungkin akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, anak-anak, dalam suatu kantor, komunikasi merupakan hal yang paling penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan kantor tersebut. Komunikasi mempunyai beberapa unsur karena komunikasi merupakan suatu proses sehingga melibatkan berbagai unsur di dalamnya. Jadi anak-anak, dalam proses komunikasi ada berbagai hambatan dan sebagai intensi atau lembaga, hendaknya harus tahu nih bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses komunikasi tersebut sehingga komunikasi dapat berjalan secara efektif. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian komunikasi kantor, fungsi komunikasi kantor, bentuk komunikasi kantor, jenis komunikasi kantor, serta sarana komunikasi kantor. Jadi sebelum Ibu membahas slide selanjutnya, komunikasi dalam suatu instansi atau lembaga lazim disebut dengan komunikasi administrasi. Sedangkan pelaksanaannya dalam suatu kantor disebut dengan komunikasi kantor. Baik, Sekar, boleh di next. Anak-anak bisa melihat di slide ini, komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau terjadi di dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan, langsung maupun dengan alat komunikasi, maupun dalam bentuk tulisan. Karena pentingnya komunikasi dalam suatu kantor, maka kita akan bahas mengenai komunikasi dan komunikasi kantor pada slide selanjutnya. Boleh di next, Sekar? Oke, fungsi komunikasi kantor. Fungsi komunikasi kantor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol yaitu komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa dia harus melaporkan kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Selain itu, pada fungsi kontrol juga dapat mengontrol perilaku karyawan. Contohnya, jika salah satu karyawan bekerja terlalu lambat atau lelet, teman lain akan melakukan komunikasi kantor atas dasar ketidakpuasan mereka dengan kinerja karyawannya, baik berupa menjauhi, mengejek, secara langsung bahwa yang bersangkutan bekerja terlalu lambat. Dan yang kedua adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini anak-anak dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Fungsi ini biasanya dilakukan secara pemberian feedback atau umpan balik kepada bawahan mengenai apa saja sih yang telah mereka lakukan atau sebaiknya apa aja yang mereka lakukan dan sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi tersebut ini dapat berupa memberikan kata-kata yang dapat membangkitkan semangat kerja, pemberian intensif, pemberian tunjangan, memberikan bonus, memberikan upah lebih tinggi, memberikan kenaikan pangkat atau apapun yang dapat meningkatkan kinerja pada karyawannya. Dan yang ketiga adalah fungsi emosi. Salah satu tujuan bekerja adalah untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial tentunya anak-anak. Jadi salah satu bentuk interaksi tersebut adalah komunikasi di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik
emosi secara positif maupun emosi yang secara negatif. Ibu mempunyai contoh nih, emosi yang negatif itu misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukannya, tidak puas dengan gaji yang diterima, tidak puas dengan pelayanan manajemen yang diberikan, atau hal-hal yang mengandung hal negatif pada setiap organisasi atau perusahaan. Sedangkan emosi yang positif berarti penyampaian dari emosinya membangun yang harus dikelola untuk kemajuan perusahaan. Misalnya, kepuasan karena dilayani dengan baik dalam bekerja, diperhatikan oleh para atasan, gaji yang mencukupi, dan hal-hal yang mengandung hal positif bagi organisasi. Dan yang terakhir adalah fungsi informasi. Fungsi informasi ini anak-anak berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan lebih mudah dalam mengambil berbagai macam keputusan. Fungsi ini anak-anak bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh karyawan di dalam kantor. Dan juga informasi yang disajikan seharusnya berdasarkan dengan fakta, transparan, memberikan manfaat bagi pemberi, dan juga penerima informasi. Apakah sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik. Boleh di next, Tekar. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Bentuk komunikasi kantor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu adalah suatu komunikasi yang berbentuk disampaikan dari komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata seperti memahami dalam penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Jadi anak-anak sebagai seorang guru atau sebagai seorang karyawan yang tentunya bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, sebaiknya harus memahami komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, karena itu sangat berpengaruh kepada kinerja kita. Boleh di next, Kar? Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama itu, Ibu mempunyai komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Komunikasi internal ini terdapat juga komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah proses menyampaikan suatu warta dari pihak pemimpin kepada para pihak pegawai. Contohnya itu adalah perintah, petunjuk, laporan, saran, masukan, instruksi, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi horizontal adalah hubungan di antara para pejabat atau satuan pada tingkat jenjang organisasi atau perusahaan yang kurang lebih sederajat. Contohnya itu adalah informasi umum, minta persetujuan, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang berada di luar kantor atau perusahaan tersebut. Jadi anak-anak dalam komunikasi eksternal ini, pihak luar itu misalnya bakti sosial, konferensi pers, siaran radio, siaran televisi, dan lain-lain. Boleh di next, Sekar? Selanjutnya, Ibu memiliki sarana komunikasi kantor. Yang pertama itu ada surat. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu bahas pada 2 minggu lalu, Ibu sudah memberikan penjelasan mengenai pengertian surat. Tapi Ibu ingin memberikan ulasan sedikit tentang surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi suatu berita dari satu pihak lain dengan memiliki suatu maksud atau isi yang terdapat pada surat tersebut, baik berupa pemberitahuan, kerjasama, dan lain sebagainya. Sedangkan telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Boleh di next, Sekar? Sebelumnya, Sekar. Selanjutnya adalah telex. Jaringan telex adalah jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi mengirim pesan berbasis teks.
Jaringan ini menyediakan media umum pertama untuk komunikasi data internasional dengan menggunakan teknik sinyal standar dan kriteria operasi yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union. Anak-anak, kita sudah nggak asing banget ya kalau mendengar facsimiles. Facsimiles ini bisa dikenal sebagai fax atau berasal dari kata facsimile, yang artinya make similar. Dalam bahasa Latin anak-anak, artinya itu membuat salinan yang sama dengan aslinya. Dalam bidang lain, mesin fax juga dapat disebut dengan telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Dan yang terakhir, Ibu memiliki email. Email itu termasuk dari sarana komunikasi kantor. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat elektronik, yang merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer, handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko, namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Jadi anak-anak, Ibu akan memanfaatkan salah satu sarana dari komunikasi kantor. Ini jadi ada tugas ya untuk kalian. Jadi tugas kalian adalah kalian membuat kelompok. Jadi satu kelompok itu membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi kantor. Jadi kita nanti tugasnya itu Ibu minta dikirim ke email ya. Nanti emailnya Ibu kasih ke ketua kelas Dinda Putri. Lalu dikirim maksimal hari ini jam 10 malam ya Dinda, dan dikumpulkan dalam bentuk PDF dan ketentuan tugasnya menggunakan font Times New Roman dengan size 12. Selanjutnya. Baik, Bu. Next. Selanjutnya Ibu memiliki kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Komunikasi kantor merupakan proses untuk menyampaikan suatu pesan yang berupa informasi atau perintah. Informasi yang disampaikan dari atasan ke bawahan maupun bawahan kepada atasan atau pihak lain dalam suatu organisasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tidak menggunakan media atau menggunakan media untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Bu. Baik, Dinda. Bu, mau tanya, perbedaan komunikasi langsung dan tidak langsung apa ya? Pertanyaan yang bagus ya, Dinda. Komunikasi langsung itu adalah komunikasi lisan yang dilakukan secara face to face. Jadi kalau misalnya Dinda lagi ngobrol sama Ibu Dinda, itu adalah komunikasi secara langsung. Sedangkan komunikasi lisan yang secara tidak langsung, itu komunikasi yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau lain sebagainya. Jadi seperti kita nih, Dinda, itu adalah termasuk komunikasi lisan tidak langsung. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Tungguin ya sayang. Baik, Aisyah. Contoh komunikasi nonverbal dan verbal apa, Ibu? Contoh komunikasi nonverbal adalah membelakang mata atau mengepalkan tangan untuk menyatakan kemarahan, mengangguk untuk menyatakan persetujuan, dan saling menyentuh untuk menunjukkan perhatian. Sedangkan contoh komunikasi verbal adalah komunikasi lisan, bicara dan mendengar, dan juga komunikasi tertulis seperti menulis dan membaca. Baik anak-anak, tugasnya udah Ibu sampaikan kepada Dinda, nanti tolong dikirim ya Dinda ya, Ibu kasih emailnya. Baik, Bu. Aku cukupkan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sekar sudah share screen. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.